Ada nggak sih aturan hukum atau ketentuan hukum tentang hak asuh anak? Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang alasan-alasan perceraian atau alasan cerai atau talak yang dibenarkan oleh undang-undang. Baik alasan cerai atau talak yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maupun alasan cerai atau talak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Kenapa saya membahas topik ini? Karena kalau teman-teman mengikuti perceraian pasangan Ari Wibowo dan istrinya Inga Anugrah, diberitakan kalau anak-anak dari pasangan Ari Wibowo dan Inga Anugrah akan mengikuti Ari Wibowo apabila putusan pengadilan telah menyatakan bahwa perkawinan Ari Wibowo dan istrinya putus karena perceraian. Pertanyaannya, ada nggak sih aturan atau ketentuan hukum yang mengatur tentang hak asuh anak? Misalnya, kalau ada pasangan suami istri yang cerai, seharusnya hak asuh anak akan turun ke mantan suami atau ke mantan istri. Lalu, bagaimana kalau misalnya hakim pengadilan yang mengadili dan memutus perkara perceraian tersebut kemudian memberikan hak asuh anak kepada mantan istrinya, sementara anak-anaknya pengen ikut mantan suami atau ayah dari si anak? Lalu, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan si istri untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya berdasarkan putusan pengadilan? Kalau berbicara tentang kasus ini, saya jadi ingat tentang kasus perceraian pasangan artis atau musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Maya Estianty dan Ahmad Dhani bercerai pada tahun 2008. Berdasarkan putusan pengadilan, setelah diputus cerai, hak asuh anak, yaitu anaknya Al, El, dan Dul, itu sebenarnya jatuh ke tangan Maya. Tetapi sayangnya ketiga anaknya, yaitu Al, El, dan Dul itu tersebut justru lebih memilih tinggal bersama ayahnya, yaitu Ahmad Dhani. Bahkan dalam kasus perceraian tersebut, Maya Estianty selaku pemegang hak asuh anak tidak diizinkan oleh Ahmad Dhani untuk bertemu dengan ketiga anaknya. Sebenarnya, berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Tetapi, kalau terjadi perceraian antara pasangan suami istri tersebut, untuk hak asuh anak, terutama untuk anak yang masih berumur 12 tahun ke bawah, maka hak asuh anaknya tersebut itu jatuh ke tangan ibunya. Kalau si anak sudah berusia 12 tahun, barulah kemudian si anak diberikan kebebasan untuk memilih apakah si anak tersebut ingin ikut ayahnya atau ingin ikut ibunya. Jadi, prinsipnya tentang hak asuh anak, patokannya ialah bahwa ibu kandunglah yang akan diutamakan sebagai pemegang hak asuh atas anaknya. Adanya ketentuan ini bisa mengacu pada putusan Mahkamah Agung nomor 102K/SIP tahun 1973 dan putusan Mahkamah Agung nomor 126K/PDT/2001, kecuali kalau ternyata terbukti si ibu dari si anak tersebut itu tidak pantas atau tidak wajar untuk mengasuh anak-anaknya, atau tidak pantas atau tidak wajar untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya. Karena berdasarkan ketentuan hukum menyangkut hak asuh anak, ada beberapa alasan mengapa hak asuh atas anak yang sebelumnya harusnya diberikan kepada si ibu atau mantan istri, selanjutnya bisa jatuh ke si ayah atau mantan suami dari si istri. Pertama, apabila si ibu atau mantan istri tersebut itu memiliki perilaku yang buruk. Misalnya mantan istri tersebut atau si ibu dari si anak tersebut itu selingkuh, atau suka dugem atau mabuk-mabukan, atau melakukan tindakan asusila lainnya. Lalu
apabila mantan istri atau ibu dari si anak tersebut itu kemudian dipenjara karena sebuah kasus. Nah, artinya di sini si ibu dari si anak tersebut itu tidak bisa merawat atau menjaga anak-anaknya. Lalu, alasan kenapa si ibu kehilangan hak asuh atas anaknya apabila si ibu itu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani dari anaknya. Misalnya si ibu berlaku kasar atau suka melakukan kekerasan terhadap anak. Artinya hal ini bisa membahayakan jiwa dari si anak. Lalu, kembali ke persoalan awal, bagaimana kalau misalnya hakim yang memutus dan mengadili perkara tentang perceraian atau hak asuh anak kemudian memberikan hak asuh anak kepada mantan istri atau ibu dari si anak, sementara anak-anaknya ingin atau mempunyai keinginan untuk ikut mantan suami atau ayah dari si anak. Lalu, langkah apa yang bisa dilakukan si istri untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya berdasarkan putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada mantan istrinya atau ibu dari si anak? Kalau dalam kasus hak asuh anak dalam perceraian Ahmad Dhani dan Maya Estianty, di sini Maya Estianty tidak melakukan eksekusi anak dengan bantuan pengadilan. Beda lagi dalam sengketa hak asuh anak dalam kasus perceraian antara artis Tsania Marwa dan Atta Lariksa. Setelah artis Tsania Marwa mendapatkan hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan tinggi, selanjutnya artis Tsania Marwa itu kemudian melakukan eksekusi atas hak asuh anaknya melalui pengadilan dengan bantuan pihak kepolisian. Jadi, sama halnya dengan eksekusi atas putusan pengadilan dalam kasus keperdataan, apabila misalnya Anda sebagai ibu atau mantan istri selanjutnya kemudian memenangkan hak asuh anak, maka di sini apabila Anda selaku istri atau anak dari si ibu ingin memperjuangkan hak asuh atas anaknya, bisa mengajukan eksekusi kepada ketua pengadilan agar Anda mendapatkan hak asuh atas anak Anda berdasarkan putusan pengadilan. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.